Benar sekali. Naftali Bennett dan Yair Lapid memberikan pidato di konferensi partai mereka, Emily. Bennett menekankan apa yang ia sebut sebagai pidato keamanan nasional. Tetapi selalu ada perdebatan tentang bagaimana mendefinisikan keamanan nasional, ranah keamanan nasional. Dan kemudian Bennett menggunakan definisi yang sangat luas. Jadi ini adalah pidato tentang keamanan nasional. Tapi Emily, semuanya ada di sana. Kaum Haredim, ekonomi, pendidikan, kebijakan luar negeri, dan semuanya dirangkum jadi satu oleh Bennett. Menurut saya, di satu sisi, ini menunjukkan betapa banyak peluang yang ada. Begitu banyak isu di mana Benjamin Netanyahu benar-benar rentan. Sejujurnya, tentu saja, isu wajib militer bagi para siswa yeshiva ultra-ortodoks disebutkan di awal pidato. Tapi juga isu ekonomi dan pendidikan. Kohesi sosial juga menjadi bagian dari pidato, serta kebijakan luar negeri. Ada banyak bidang di mana Naftali Bennett dan juga Yair Lapid bisa memfokuskan kampanye mereka. Tapi menurut saya, pidato yang terlalu luas seperti itu berisiko membuat pesan-pesan yang ingin disampaikan jadi hilang dan tidak memiliki pesan yang lebih terfokus. Akan menarik untuk melihat di sisa masa kampanye ini, Emily. Apakah Bennett akan memilih satu bidang dan bukan yang lain sebagai fokusnya? Jadi, apa yang akan dia katakan? Pertama-tama, tentang wajib militer. Siswa yeshiva ultra-ortodoks, siswa yeshiva Haredi. Berbicara tentang mewajibkan mereka semua dan tidak ada persentase tertentu yang akan dibebaskan dari wajib militer. Seperti misalnya Gadi Eisenkot, kandidat terdepan dari oposisi untuk menjadi calon Perdana Menteri mereka, mengatakan bahwa 30% dari kelompok ultra-ortodoks seharusnya diizinkan untuk tetap belajar. Tetapi Naftali Bennett mengatakan bahwa itu tidak cukup. Semuanya harus ikut wajib militer demi kohesi sosial. Dengan menyoroti Netanyahu bukan untuk pertama kalinya, mengatakan bahwa dia telah memecah belah masyarakat dan Bennett akan mempersatukannya. Dalam isu Qatar, baik Bennett maupun Yair Lapid berusaha menyaingi Benjamin Netanyahu dari sisi kanan, mengatakan bahwa Qatar seharusnya diberi label sebagai negara musuh. Dan tidak dapat diterima bahwa Qatar memiliki pengaruhnya, seperti yang dikatakan Naftali Bennett di masyarakat Israel. Bahkan sebagian pidatonya disampaikan dalam bahasa Inggris, Emily, untuk mengatakan bahwa Yahudi Amerika harus memutus semua hubungan mereka dengan Qatar. Ingin potongan pernyataan itu beredar dalam bahasa Inggris. Agar organisasi Yahudi Amerika tidak bekerja sama atau berhubungan dengan Qatar, seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa dekade terakhir. Mengkritik upaya diplomasi publik Israel, dan mengatakan mereka akan meningkatkan upaya Israel di bidang itu juga. Jadi, pidato yang mencakup banyak hal, banyak pesan berbeda di akhir masa kampanye. Baik Bennett maupun Lapid harus memiliki pesan yang lebih terfokus, menurut saya, untuk menghadapi Benjamin Netanyahu. Jadi, tapi juga, meski begitu, karena begitu komprehensif, saya tahu juga bagian besar lainnya adalah hasbara dan menjangkau lebih luas. Dan kamu tahu, lebih banyak dengan inovasi, lebih banyak dengan hal-hal baru, mencoba menarik perhatian juga, sampai tingkat tertentu. Kepada, kamu tahu, kepada orang Yahudi di diaspora yang tidak selalu memahami sepenuhnya seluk-beluk di sini. Apakah itu juga merupakan aspek penting, yaitu citra Israel di luar negeri? Jadi apa, Ben? Ungkapan yang digunakan Bennett, Emily, adalah jika Israel memiliki unit 8.200 unit intelijen militer yang terkenal, Israel membutuhkan unit 8.300 agar dapat meningkatkan upaya diplomasi publiknya. Mengatakan bahwa mereka, Bennett dan Lapid, serta pemerintah mereka telah melakukannya. Dan kemudian Netanyahu membongkarnya. Dan itu belum dirakit kembali dengan cara yang benar. Jika Anda memikirkannya dengan cara lain, saya tidak mengatakan bahwa inilah yang seharusnya dilakukan Israel. Tentu bukan itu maksud saya. Jika Anda melihat upaya yang dilakukan Vladimir Putin dalam perang informasi, sekarang tentu saja dalam kasusnya mereka duduk di St. Petersburg dan mereka menjalankan kampanye disinformasi serta melakukan berbagai hal lain dalam strategi diplomasi publik mereka. Bisa dibilang seperti itu. Saya tidak menyarankan agar Israel melakukan jenis aktivitas seperti itu. Namun, dalam hal jumlah sumber daya yang Rusia alokasikan untuk diplomasi publiknya, apakah Israel sebaiknya memprioritaskan hal itu dan meningkatkan upayanya sampai ke tingkat tersebut? Bahkan jika para pekerja diplomasi publik kita mungkin akan melakukan jenis pekerjaan lain. Jadi, Anda bisa melihat bagaimana pemerintah-pemerintah di seluruh dunia menempatkan perang informasi dan diplomasi publik sebagai prioritas yang lebih tinggi, sedangkan pemerintah Israel kurang memprioritaskannya. Ngomong-ngomong, pada saat yang sama ketika Bennett menyampaikan pidato, apa yang sedang dilakukan Benjamin Netanyahu? Memasang papan reklame di gedung-gedung di seluruh negeri, menampilkan wajah Kamani dan Hasan Nasrallah, dan juga Zoran Mamdani, lalu bertanya, siapa yang Anda percayai untuk berhadapan dengan mereka? Ben Naftali Bennett dan Guy Raz dan Korn di sebelah kiri. Ya, dibangun atau bagi saya semacam pesan emosional. Benar. Tapi ya, mencoba menghadapi segala sesuatu secara langsung. Dan saya pikir, pertanyaan besar dalam kampanye pemilu nanti adalah apa yang akan menang? Apakah pesan emosional itu yang akan menang? Jangan mempercayakan keamanan nasional kita kepada pihak kiri atau pesan dari Naftali Bennett yang benar-benar menyerang kebijakan yang diambil Netanyahu dan membaca titik-titik lemah. Salah satu pertanyaan yang belum terjawab dalam pemilu ini saat kita semua mencoba menentukan agendanya adalah bagaimana masing-masing pihak akan menghadapinya.